Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Rahayu Putri dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Akuntansi pajak penghasilan yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau penghasilan. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK 46 Revisi 2003 Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada negara yang timbul karena diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Standar akuntansi pajak penghasilan fokus pada pajak penghasilan perusahaan, beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan sebelum PSAK 46 tahun 1997. Yang pertama, beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terhutang menurut fiskal dalam SAK etap. PSAK 46 pertama kali diterbitkan tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan menerbitkan saham atau surat berharga pada tanggal 1 Januari 1999, perusahaan listed dan 1 Januari 2001 non-list mengenai beban pajak kini dan pajak tangguhan. Yang kedua ada aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya ada PSAK 46 Revisi 2010 mengenai penyesuaian dengan IAS 12 yang berisikan ilustrasi dan definisi. Perbedaan dengan IAS 12 yang berisikan definisi pajak tangguhan, konsolidasian, pajak final dan SKP. PSAK 46 Revisi 2013 mengenai pengaturan pajak final hal khusus dihilangkan, serta ditambahkan pajak tangguhan aset tidak disusutkan dan properti investasi. Selanjutnya ada laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Beban pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Selanjutnya ada laba kena pajak atau laba fiskal. Rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP. Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini, pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode dipadankan dengan laba akuntansi. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Pajak terutang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya untuk dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Selanjutnya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak, penghasilan kena pajak ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak, penghasilan kena pajak dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Perusahaan memiliki kerugian dapat dikompensasikan di masa mendatang. Manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi dan pajak.
Pajak penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar, beban perusahaan besar. Akuntansi laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar. Nilai perusahaan menjadi tinggi. Trade-off, jika laba besar, perusahaan harus menanggung beban pajak yang semakin besar. Trade-off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi, sehingga pajak tidak dapat diperkecilkan. Ada perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas, dan perbedaan temporer dapat dikurangkan aset. Contoh perbedaan akuntansi dan pajak. PT Kencana menurut akuntansi melaporkan pendapatan yang sama selama tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 300 juta per tahun dan beban sebesar 200 juta per tahun. Untuk tujuan pajak tersebut terdapat perbedaan temporer terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga penghasilan untuk 2015, 2016, dan 2017 secara berturutan sebesar 240 juta, 320 juta, dan 340 juta. Jelaskan bagaimana dampak perbedaan ini dalam laporan keuangan entitas. Dalam kasus ini, perbedaan yang muncul hanya perbedaan temporer, sehingga beban pajak menurut akuntansi dibagi laba sebelum pajak atau tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%. Jika terdapat perbedaan permanen, tarif pajak efektif tidak sama dengan tarif pajak yang berlaku. Baiklah, saya Rismaya Sarawani akan melanjutkan presentasi slide berikutnya dari Nadila. Yang pertama yaitu perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer akan dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang pertama bukan dari transaksi kombinasi bisnis, yang kedua pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta ventura cara khusus. Selanjutnya, pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar proporsi waktu, tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Yang selanjutnya, penyusutan yang akan digunakan dalam perhitungan pajak berbeda dengan penyusutan dalam akuntansi. Perbedaan temporer adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan DPP. Yang selanjutnya, biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dalam akuntansi, tetapi untuk penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode saat terjadinya. Selanjutnya, contoh temporer dapat dikurangkan. Yang pertama, entitas mengakui liabilitas 100 untuk biaya garansi produk yang masih harus dibayar. Untuk tujuan pajak, maka biaya garansi harus dikurangkan hingga entitas membayar klaim. Tarif pajak 25%. Yang kedua, DPP liabilitas adalah nihil. Yang ketiga, dalam pelunasan liabilitas atas jumlah tercatat, maka entitas akan mengurangi laba kena pajak masa depan dengan jumlah 100 dan akibat mengurangi pembayaran pajak masa depan sebesar 25 atau 100 dikali 25%. Yang keempat, selisih antara jumlah tercatat 100 dan dasar pengenakan pajak nihil merupakan perbedaan temporer yang dikurangkan sebesar 100. Oleh karena itu, entitas mengakui aset pajak tangguhan sebesar 25 atau 100 dikali 25%. Kemungkinan bahwa entitas menghasilkan laba kena yang mencukupi pada periode masa depan untuk memanfaatkan dari pengurangan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan.
Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak. Periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Liabilitas tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang pertama, perbedaan temporer kena pajak atau liabilitas. Yang pertama, kombinasi bisnis. Yang kedua, aset tercatat pada nilai wajar. Yang ketiga, goodwill. Yang keempat, pengakuan aset atau liabilitas. Yang terakhir yaitu revaluasi aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Selanjutnya, semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari yang pertama, pengakuan awal goodwill, atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Yang selanjutnya, perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui. Selanjutnya yaitu perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi yang menghasilkan kena pajak yang tidak dipulihkan di masa depan. Yang kedua, perbedaan permanen tidak memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak, yaitu yang pertama, beban sumbangan yang tidak diperkenalkan oleh regulasi dan beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, pengakuan pendapat yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan pajak. Yang ketiga, penghasilan kena pajak final. Selanjutnya, kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya, setelah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Yang kedua, entitas diberikan kompensasi kerugian sampai 5 tahun. Yang ketiga, regulasi di negara lain yang ada memperoleh kompensasi dilakukan atas periode yang telah lalu disebut dengan istilah loss carryback. Yang keempat, jika entitas tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian dapat digunakan untuk memperoleh kembali pembayaran pajak, menyebabkan entitas menerima restitusi pajak saat kerugian. Yang kelima, salah satu keuntungan model ini adalah entitas dapat memperoleh dana saat mengalami kerugian hingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Sekian dari Risma, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Risma Iza Syarawani, yaitu contoh kompensasi kerugian. PT Slamet pada tahun 2015 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 700 juta rupiah. Pada tahun 2016, entitas memperoleh laba sebelum pajak sebesar 100 juta rupiah. Tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 600 juta rupiah. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba rugi sebelum pajak menurut akuntansi sama dengan laba rugi kena pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2015, atas kerugian sebesar 700 juta rupiah diakui aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Sesuai dengan prinsip matching, manfaat kompensasi akan diakui pada saat terjadinya kerugian. Aset pajak tangguhan diakui karena kompensasi tersebut memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Karena jika entitas memperoleh laba tidak perlu membayar pajak. Aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan diakui sebesar 700 juta rupiah dikali 25% sama dengan 175 juta rupiah. Pada tahun 2016, atas laba yang diperoleh dikenakan pajak sehingga pajak kini nol. Namun kompensasi kerugian akan dimanfaatkan sebesar 100 juta rupiah.
sehingga aset pajak tangguhan akan berkurang sebesar 25%. Dikali 100 juta rupiah, sama dengan 25 juta rupiah. Pada tahun 2017, kompensasi yang dimanfaatkan 200 juta rupiah sehingga aset pajak tangguhan akan berkurang dan diakui beban pajak tangguhan sebesar 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Pada tahun 2018, kompensasi yang masih dapat dimanfaatkan sebesar 400 juta rupiah, buka kurung 700 juta rupiah, dikurang 100 juta rupiah, dikurang 200 juta rupiah, tutup kurung. Dengan demikian, entitas tetap harus membayar pajak atas penghasilan yang tidak dapat lagi dikompensasi sebesar 600 juta rupiah, dikurang 400 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Pajak kini yang dibayarkan sebesar 25% dikali 200 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Total beban pajak adalah 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, sama dengan 150 juta rupiah. Kerugian. Pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian disajikan sebagai bagian beban pajak. Di Indonesia, kompensasi hanya pada periode setelah kerugian terjadi. Manfaat kompensasi akan diakui sebagai bagian dari beban pajak, namun bersaldo negatif, karena berupa pendapatan. Sebagai lawan jurnalnya akan diakui sebagai piutang restitusi. Selanjutnya, penyesuaian aset pajak tangguhan. Penyesuaian aset pajak tangguhan akan diakui sebagai beban pajak tangguhan. Penyesuaian ini tidak hanya dilakukan akibat melakukan kompensasi kerugian yang tidak dapat dimanfaatkan. Perbedaan temporer yang awalnya diprediksi dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya, isu dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, ada perubahan tarif pajak. Liabilitas aset pajak kini untuk periode yang kini dan yang akan datang diukur sebesar jumlah yang akan diharapkan untuk dibayar di restitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Untuk mengukur liabilitas pajak kini, perhitungan menggunakan pajak kini sesuai dengan ketentuan perundangan. Misalnya, untuk menghitung pajak terutang pada tahun 2015, entitas menggunakan tarif pajak dan semua ketentuan berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua, ada pajak atas entitas asosiasi dan anak. Menurut PSAK 46 revisi 2013, entitas tidak akan diakui untuk semua perbedaan temporer karena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura pertama. Entitas pertama juga mengakui aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan dan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, kombinasi bisnis dan goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya ada laba operasi normal dan laba komprehensif.
Yang pertama, suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam laporan penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Dan yang kedua, ada kombinasi bisnis. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Penyajiannya yang pertama, aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva kewajiban lainnya dalam neraca. Yang kedua, aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Yang ketiga, aktiva pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca. Lalu pengungkapan. Beban penghasilan pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya, dan lain-lain. Terima kasih.